Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Viana Sari dengan NPM 23130340065. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan penerapan deep learning khususnya pada convolutional neural network atau CNN untuk klasifikasi citra. Nah, paper yang saya bahas ini berjudul pemanfaatan convolutional neural network untuk klasifikasi jenis beras berbasis citra yang dipublikasikan di Proceedings of Engineering Telkom University tahun 2023. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas terkait dengan latar belakang masalah yang ada pada artikel ini. Nah, jenis beras itu sangat beragam, ada yang beras putih, beras merah, beras ketan, dan lain-lain yang secara visual itu kadang sulit dibedakan oleh mata biasa. Nah, pada penelitian sebelumnya pernah mencoba klasifikasi jenis beras dengan dataset kecil sekitar 90 citra dan mendapatkan akurasi sekitar 80%. Penelitian yang saya bahas ini mencoba mengembangkan pendekatan tersebut menggunakan CNN agar prosesnya lebih otomatis dan akurat. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu CNN. Di CNN atau Convolutional Neural Network adalah arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk mengolah data dua dimensi seperti gambar. Bedanya dengan neural network biasa atau NLP, CNN ini mempunyai kemampuan untuk melihat pola spasial, misalnya tepi, sudut, tekstur secara hierarkis dari yang sederhana di layar awal sampai yang kompleks di layar akhir. Secara sederhana, konvolusi adalah proses menggeser sebuah filter atau kernel yang biasanya itu berukuran kecil seperti 3x3 atau 5x5. Nah, di atas seluruh area citra input di setiap posisi nilai-nilai pixel citra dikalikan dengan nilai-nilai pada filter. Lalu hasilnya dijumlahkan menjadi satu nilai output. Proses ini diulang terus sampai filter selesai menjelajahi seluruh gambar dan hasilnya membentuk apa yang disebut dengan filter map. Nah, tujuan dari filter ini itu berfungsi untuk detektor pola, misalnya ada filter yang bagus mendeteksi tepi vertikal, ada yang mendeteksi tekstur kasar, dan seterusnya. Untuk kasus beras, filter-filter ini itu akan menangkap pola seperti bentuk butiran, tekstur permukaan, dan distribusi warna pada tiap jenis beras. Ada juga istilah straight, yaitu seberapa jauh filter bergeser setiap langkah. Straight ini yang lebih besar membuat filter map yang dihasilkan lebih kecil sehingga komputasi jadi lebih ringan. Nah, setelah konvolusi biasanya ada lapisan polling, khususnya max polling. Fungsinya itu untuk melakukan downsampling, yaitu mengambil nilai maksimum dari sekelompok pixel pada feature map sehingga ukuran data berkurang tapi informasi penting tetap dipertahankan. Nah, ini membuat proses jadi lebih efisien dan model jadi lebih tahan terhadap perubahan posisi objek pada gambar. Nah, pada paper ini arsitektur CNN yang dipilih adalah ALNEX. Beberapa karakteristik ALNEX yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdiri dari beberapa lapisan konvolusi bertumpuk, masing-masing diikuti oleh max polling. Yang kedua, punya kemampuan downsampling yang sangat cepat berkat kombinasi straight konvolusi dan max polling. Yang ketiga, setelah seluruh blok konvolusi polling, hasil future map di-flatten atau diratakan jadi satu vektor panjang, lalu dimasukkan ke fully connected layer. Yang keempat, fully connected layer inilah yang akhirnya menentukan output, yaitu citra ini termasuk jenis beras apa. Nah, ALNEX ini dipilih karena terbukti punya akurasi tinggi untuk pengolahan citra dua dimensi dan relatif efisien dibanding arsitektur CNN yang lebih dalam atau lebih kompleks. Selanjutnya, untuk alur penelitian secara keseluruhan, yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Nah, citra beras ini dikumpulkan dari berbagai jenis beras. Yang kedua yaitu pre-processing. Citra yang diseragamkan ini ukurannya agar bisa diproses oleh model. Yang ketiga yaitu pembagian data, yang dimana dibagi jadi data latih atau training, validasi, dan uji atau testing. Yang keempat yaitu training dengan ALNEX. Citra ini diproses melalui lapisan konvolusi untuk ekstraksi fitur, lalu polling untuk reduksi dimensi berulang beberapa kali. Yang kelima, klasifikasi. Nah, klasifikasi ini hasil fitur akhir diteruskan ke fully connected layer untuk diklasifikasikan ke salah satu jenis beras. Yang keenam yaitu evaluasi. Akurasi model diukur menggunakan data uji.
Nah, di sini ada gambar diagram alir preprocessing. Bisa lihat dari sini dimulai, lalu input citra ke resize, lalu hasil preprocessing, lalu selesai. Nah, berdasarkan diagram alir preprocessing di atas, hal yang dilakukan pertama kali yaitu menginput seluruh dataset citra. Setelah itu, ukuran dari inputan citra tersebut akan diubah melalui proses resize dengan cara menaikkan atau menurunkan jumlah piksel yang ada pada ukuran citra tersebut. Nah, pada tahap penelitian ini menggunakan 4 resize citra dengan ukuran yang berbeda, yaitu 128 kali 128 piksel, 224 kali 224 piksel, 227 kali 227 dan 250 kali 250. Nah, setelah melakukan proses resize ini, maka hasil data citra ini telah didapatkan dan akan dilakukan proses pengolahan citra selanjutnya. Jadi, dari paper ini kita bisa melihat bagaimana operasi konvolusi, yaitu proses filter yang bergeser di atas gambar untuk mengakses fitur menjadi inti dari CNN, dan bagaimana arsitektur seperti Allnex menyusun lapisan konvolusi dan polling secara berulang untuk akhirnya menghasilkan klasifikasi citra, dalam hal ini jenis beras. Nah, konsep ini itu nggak cuma berlaku untuk beras saja, namun prinsip yang sama dipakai di banyak aplikasi komputer vision lainnya, mulai dari pengenalan wajah sampai ke deteksi objek. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penutup. Sekian penjelasan dari saya tentang penerapan konvolusi dari CNN pada paper ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.